Pertanyaan berikutnya, bagaimana pendapat Gus Husnul tentang orang yang mengatakan saya tidak ikut ulama tetapi saya ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung? Begini, memang mestinya kita tidak ikut Imam Syafi'i, tidak ikut Imam Malik, tidak ikut Imam Abu Hanifah, tidak ikut Imam Ahmad bin Hambal. Kapan? Ketika kita hidup pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngapain kita tanya Imam Ahmad, wong di depan kita ada Rasul? Untuk apa kita tanya Imam Syafi'i, di hadapan kita ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lagian Imam Syafi'i juga belum lahir, karena Imam Syafi'i lahirnya tahun 150 Hijriyah. Imam Abu Hanifah lahirnya tahun 80 Hijriyah. Jadi tidak mungkin kita tanya kepada mereka. Dan sia-sia kita tanya kepada mereka, wong mereka belum lahir. Dan di depan kita ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi bagi kita orang yang hidup jauh setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh bagi kita untuk mengatakan hal itu. Dan tidak mungkin bagi kita ikut langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita tidak mungkin ketemu sama Rasul. Bagaimana cara kita ketemu Rasul? Tidak mungkin, Rasul sudah wafat. Apa mau lewat mimpi? Mimpi itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Makanya kalau ada orang yang mengatakan saya tidak ikut ulama tapi saya langsung ikut Rasul, benar, Anda benar 100%, tapi Anda salah hidupnya. Harusnya Anda hidup pada zaman Rasul, baru bisa mengatakan hal itu. Dengan demikian, orang yang boleh mengatakan saya ikut Rasul langsung, itu hanya orang yang hidup pada zaman Rasul, yaitu siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Setelah masa sahabat, tabi'in, tabi'in, dan para ulama tidak bisa mengatakan saya ikut pada Rasul langsung. Tidak bisa. Harus melalui perantara para ulama. Contohnya begini. Rasul muridnya adalah sahabat. Sahabat muridnya adalah tabi'in. Tabi'in punya murid, tabi'in, dan begitu seterusnya sampai pada masa kita sekarang. Kalau contoh nama, Rasul punya murid namanya Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar punya murid namanya Nafi'. Nafi' punya murid namanya Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki. Imam Malik punya murid namanya Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i. Syafi'i punya murid namanya Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali. Artinya apa? Artinya para imam mazhab itu silsilah keilmuannya sangat jelas dan sampai pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bukan orang sembarangan. Mereka ulama yang ilmunya itu sampai pada Rasul. Sehingga kalau kita ikut para ulama, berarti hakikatnya kita ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Ikut ulama berarti ikut nabi. Jangan salah paham sampean. Bilang ikut Rasul langsung, ya silahkan hidup zaman Rasul. Orang sekarang sudah jauh
dari masa Rasul 14 abad yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kita. Masa kita mengatakan ikut Rasul langsung? Mau pakai jalur apa? Jalur hadis, baik. Hadis siapa yang sampean ikuti? Hadisnya Imam Bukhari misalkan. Loh, berarti antum ikut atau bertaklid pada Imam Bukhari. Saya hadisnya Imam Muslim. Loh, berarti sampean bertaklid pada Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim itu para ulama. Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak bertemu Rasul langsung, maka Imam Bukhari dan Imam Muslim mengambil dari guru mereka. Faham? Contoh lain misalkan seperti ini. Al-Quran. Al-Quran itu sumber hukum Islam yang pertama. Al-Quran pada zaman Nabi itu belum dibukukan, belum dikumpulkan. Al-Quran pertama kali dibukukan pada masa sahabat Abu Bakar setelah Nabi wafat. Kemudian disempurnakan pada periode Utsman, namanya Rosem Utsmani. Akan tetapi Al-Quran dalam Rosem Utsmani itu belum ada titik, belum ada harokat. Yang pertama kali meletakkan titik namanya Abul Aswad Ad-Du'ali yang wafat tahun 69 Hijriah, jauh setelah masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sudah ada titik, masih banyak juga orang salah membaca Al-Quran. Lalu Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi meletakkan harokat, fathah, kasroh, dhammah, dan seterusnya. Sehingga kalau kita memakai Al-Quran Rosem Utsmani, berarti kita itu bertaklid pada Utsman. Kita pakai Rosem Utsman yang sekarang ada titik, ada harokat, yang meletakkan titik adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Berarti kita taklid pada Abul Aswad Ad-Du'ali. Harokat berarti kita taklid pada Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, dan mereka semua itu adalah ulama. Jadi tidak bisa kita mengatakan langsung ikut pada Rasulullah tanpa melewati ulama, tidak mungkin bisa. Contoh yang lain, sholat. Orang belum pernah sholat, dia ingin sholat, buka Quran, buka hadis, mungkin tidak dia sholat? Tidak mungkin. Kenapa? Karena yang meletakkan syarat, rukun, tata cara sholat secara detail, niat, takbiratul ihram, membaca Quran, itu adalah para ulama. Tanpa ilmu ulama kita tidak mungkin bisa sholat. Kesimpulannya, kita sebagai orang awam yang hidup jauh setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, tidak mungkin ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung tanpa perantara para ulama. Justru dengan mengikuti ulama, kita itu hakikatnya mengikuti Rasul. Karena al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Mengikuti ulama berarti kita mengikuti nabi. Karena tidak mungkin ada ulama yang benar-benar ulama tidak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian jawaban dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa difahami ya, santai-santai ya.